Salam, kembali lagi. Hari ini kita mau ngobrol bersama salah satu orang tua yang menjadi inspirasi di Yayasan Empati. Hari ini kita mau ngobrol sama Bu Nining. Bu Nining ini adalah orang tua dari Hari, individu dengan autisme yang saat ini sudah beberapa kali berkontribusi ya Bu Nining untuk video-video empati khususnya untuk tutorial kemandirian. Mas Hari ini sekarang juga punya yang namanya HW Edu Toys yang menjual kartu-kartu ya, kartu-kartu alat bantu visual untuk terapi teman-temannya. Nah, mungkin supaya lebih seru, kita dengar langsung dari Bu Nining. Bu Nining, boleh nggak diceritain pengalaman Ibu membesarkan Hari? Mungkin kita bagi 1 sampai 10 tahun, 1 tahun, umur 1 sampai 10, kemudian 11 sampai saat ini sudah 25 tahun ya usianya Hari. Betul, 25. Ya, betul. Silakan Bu Nining. Oke. Terima kasih sebelumnya Nadira. Selamat pagi juga. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Nadira ya, untuk perkembangan Hari itu ketika itu dia didiagnosa ketika umur 2 tahun. Jadi jadi waktu itu ada beberapa perilaku Hari yang menurut saya janggal. Contohnya tidak ada kontak mata, ketika dipanggil tidak nengok, tapi kalau ada iklan dia lari deh mendekati TV gitu. Iya. Jadi belum bisa bicara, masih kayak mumbling gitu, nggak jelas lah dia bicara apa. Nah, setelah berkonsultasi dengan dokter, akhirnya dia didiagnosa speech delay dan attention deficit. Jadi waktu itu dokter sih nggak bilang autis ya, tapi setelah baca buku, tanya sana sini, tanya teman, tanya psikiater, akhirnya oh ternyata memang Hari mempunyai spektrum autis. Jadi waktu itu pas umur 2 tahun. Jadi waktu itu ya kita langsung mencari apa nih yang harus saya lakukan gitu ya. Jadi kalau waktu itu ditanya gimana ya perasaannya ya tentunya kaget, sedih, bingung karena Hari itu anak pertama. Saya nggak punya pengalaman dalam membesarkan anak sebelumnya gitu. Oke, nah mungkin ada yang bisa saya share di sini. Jadi waktu seperti yang tadi saya bilang ya, mungkin saya awal-awal ketika mendengar itu sebagai ibu ya tentunya kita bingung ya. Tapi saya mencoba flashback waktu itu saya coba yang pertama adalah menata hati saya ya. Jadi karena berlarut dalam kesedihan itu kan nggak menyelesaikan masalah. Hari itu perlu masa depan dan masa depannya itu tergantung sama orang tuanya yang pasti karena dia nggak bisa apa-apa gitu. Jadi ya saya harus kuat menerima ujian itu dan ibu saya waktu itu bilang pasti Allah ada maksudnya. Cuman waktu itu ya saya nggak tahu apa itu sih maksudnya Allah nih ngasih ujian ini. Cuman ya udah saya pokoknya fokus di usaha dan doa. Udah itu aja. Nah, tapi akhirnya nanti di belakang-belakang saya juga baru tahu bahwa saya sangat banyak belajar artinya sabar dan syukur dari ujian ini. Ya, itu salah satunya. Jadi waktu itu pokoknya usaha dan doa, hasil itu benar-benar bukan kuasa saya, itu benar-benar kuasa dari yang di atasnya. Jadi saya pokoknya positive thinking. Oke, itu selain mata hati, saya juga bertanya kepada ahlinya. Jadi saya tanya dokter syaraf, dokter anak, psikiater, psikolog, terapis, dan juga beberapa orang tua yang senasib, yang sudah lebih berpengalaman dari saya. Itu saya banyak sekali belajar dari itu ya untuk ambil mana yang kira-kira cocok dengan untuk kondisi anak saya ya. Itu. Kemudian saya juga membaca buku. Waktu itu banyak mengikuti seminar-seminar karena zaman dulu kan belum banyak internet ya. Jadi kita mengikuti berbagai seminar untuk terus update dengan informasi, cari apa yang terbaik. Terus juga mencari klinik terapi mana yang cocok untuk program yang bisa diterapkan untuk Hari dengan kondisinya Hari.
Dan mungkin satu lagi, ketika, dia ini masih di usia 10 tahun, itu saya fokuskan untuk, membantu kemandiriannya dia, serta, pengenalan kehidupan sosial. Jadi contohnya, saya ajak dia ke tukang cukur, saya ajak dia ke supermarket, supaya dia punya punya lingkungan lain selain rumah dan sekolah. Ya. Karena itu untuk, mengenalkan ya ada dunia lain di luar kedua itu. Nah itu, di bawah 10 tahun ya. Jadi waktu itu, umur berapa ya, umur 5 tahun, dia TK, saya mulai, menggunakan shadow teacher untuk dia, mendampingi dia di sekolah gitu. Karena supaya bisa termonitor persis seperti apa kondisinya, dan dia menggunakan shadow teacher ini sampai dia usia 9 tahun kelas 3 SD. Nah, di situ Hari udah mulai pelan-pelan bisa menjawab pertanyaan, walaupun menjawab pertanyaan dengan simpel. Dan saya masih punya cita-cita waktu itu, eee, kapan ya nih Hari bisa bertanya, karena selama ini dia baru bisa menjawab gitu, tapi Menjawab. pelan-pelan iya, aja rupanya bertanya itu sulit sekali untuk Iya. anak-anak seperti ini, heeh, gitu. Jadi, waktu itu memang, ketika dia mau masuk SD itu kita juga pilih ya, mana sekolah yang cocok. Apakah sekolah luar biasa, apakah sekolah inklusi, ataukah sekolah normal yang seperti biasa. Jadi waktu itu saya pilihkan sekolah Hari yang sekolah inklusi, yang muridnya tidak terlalu banyak, tapi, gurunya bisa ada 2 orang sehingga bisa lebih fokus, Mhm. untuk ini ya. Jadi memang di 10 tahun pertama itu, jadwal Hari itu sangat sibuk, pagi sekolah, sore terapi, Terapi. berbagai terapi deh, ya seperti yang terapi autis macam-macam itu, Mhm. kemudian juga, kursus yang terkait sama motoriknya, misalnya berenang, kemudian piano. Jadi untuk melatih, motoriknya, untuk menunjang aktivitasnya. Karena ya alhamdulillah sih, Hari itu, cukup kuat fisiknya, jadi dari pagi sampai malam itu dia nggak ada masalah, artinya cukup Mhm. kuat. Karena kalau energinya nggak dipakai itu dia malam malah susah tidur, karena dia anaknya sangat sangat aktif gitu loh. Ya. Jadi ya iya, jadi ya itu, jadi waktu itu. Nah mungkin, sedikit tips lah untuk barangkali ada yang bisa saya share di sini Betul. untuk orang tua yang lain, bahwa kita ketika kita memilih itu karena dokter tuh kan banyak, terapi, pengobatan tuh banyak sekali Banyak. pilihannya, heeh. Apalagi sekarang ya di internet, Iya. ini kan informasi banyak. Saya waktu itu mungkin yang bisa saya share, ikuti aja suara hati, kita berdoa mana yang terbaik. Ya kita ikuti yang itu, karena kalau kalau enggak nanti kita bingung, "Aduh yang mana ya? Iya, Kata si ini kadang. anaknya berhasil, kata si ini anaknya ini berhasil." Tapi belum tentu kan cocok buat anak kita gitu. Tapi ya ikuti suara hati, trial dan error itu pasti. Jadi kalaupun gagal ya jangan putus asa, coba lagi. Gagal, coba lagi. Ya namanya kan kita usaha. Betul. Hasil itu makanya kita nggak tahu. Jadi pokoknya kita, make the best effort semaksimal mungkin. Mau macet, mau jauh, mau lama, kita ya udah terus aja gitu. Ya. Jadi jangan sia-siakan waktu, karena kan ini kan dia jalan terus nih, kalau kita terlambat takutnya, sangatlah sayanglah waktunya gitu. Ya. Jadi, terus kemudian tips yang saya bisa share di sini, kita lihat yang short term aja. Sekarang misalnya dia mau masuk SD, ya kita fokus cari SD. Apakah dia bisa nanti lulus SD apa enggak, saya nggak tahu. Kita ikutin aja, bisa kelas 1, kelas 2, kelas terus saja. Lalu nanti setelah lulus, alhamdulillah terus SMP, terus aja sampai SMA dan seterusnya. Jadi Ya. kita, targetnya short term aja. Kalau terlalu jauh kita nanti stres, tapi punya mimpi, punya cita-cita boleh. Cuman kita harus realistis dan fleksibel aja menyesuaikan kondisi Fleksibel gitu. ya. Iya, realistis sama fleksibel sih, karena, kita maunya begini tapi anaknya rupanya nggak mampu, ya udah jangan dipaksain, kira-kira seperti itu sih. Oke. Nah terus, masukin usia 10 sampai 25. Ya. Jadi, dia udah mulai lepas dari shadow teacher-nya, tapi tetap, setelah pulang sekolah dia tetap masih konsisten berbagai terapi yang mendukung untuk, lebih improve lagi. Mhm. Mhm. Dia udah mulai
les piano dia bosen, ganti les gitar juga bosen, ganti lagi yang lain. Jadi ya coba aja semuanya gitu ya. Kita ya namanya trial and error tadi. Iya, betul. Ya, nah terus ya, nah udah mulai usia mau kuliah nih. Nah sebelumnya itu juga kan waktu ya penjurusan SMA pun saya udah mulai mikir nih, ada IPA, ada Ada IPS kan waktu IPS. itu. Nah yang mana nih? Saya jadi ingat waktu dia itu kan dari kecil senang sekali sama mobil, senang otomotif. Nah dia pernah bilang kepengen jadi car designer. Nah, saya pikir kalau hubungannya sama otomotif berarti, IPA nih, nggak mungkin ya IPS nih gitu kan. Tapi nanti mau jadi apa ya pikirin nanti sih gitu ya. Cuma pokoknya kayaknya yang udah mobil-mobil lah IPA dulu deh gitu kan. Ya udah, Iya. alhamdulillah sih dia bisa IPA. Oke, udah IPA, nah terus udah lulus SMA nih. Ini mau kuliah apa nih yang cocok nih? Karena kan, dia bukan anak yang normal gitu ya. Jadi maksudnya, kan katanya kalau kuliah itu yang cocok itu sesuai dengan minat Minat. dan bakatnya, ya. Minat udah jelas dia minat otomotif, pengen jadi car designer. Tapi apakah dia berbakat, apakah dia mampu apa tidak, Ya. itu kan sulit sekali dijawab gitu ya. Saya memang nggak bisa jawab waktu itu. Ya. Cuman jadi waktu itu karena dia kepengennya udah jelasnya tahu dia pengennya apa. Dia kepengen teknik mesin atau teknik industri yang hubungannya sama otomotif. Itu udah jelas kepengenannya dia apa. Tapi saya yang sebagai orang tua kan ragu-ragu. Saya mesti cari alternatif nih. Apa benar nih kita ikuti kemauannya dia? Tapi kan dia punya istilahnya punya challenge lah Ya. untuk ya karena kan kita tahu ya sekolah teknik kan nggak mudah gitu Ya. ya. Karena saya juga background-nya juga bukan IPA gitu. Jadi wah kebayang kayaknya aduh sulit banget gitu. Nah, terus ya udah akhirnya saya coba cari alternatif tuh waktu itu, jurusan bahasa Inggris sebagai alternatif nih. Karena kan belum dapet nih yang jurusan teknik, Ada backup-nya ya, Bu? nah, saya carikan backup. Kenapa? Karena saya lihat itu dia bahasa Inggrisnya lumayan bagus. Jadi makanya saya bilang, kalau di sisi minat, dia nggak minat, tapi dia punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Jadi saya Betul. pikir, saya coba aja gitu kan, maksudnya survei. Saya ajak tuh survei. Tapi malah hari bilang gini, "Bu, kalau nggak ada universitas satupun yang mau terima saya di jurusan teknik, baru saya mau bahasa Inggris." Dia tantang gitu. Iya, maju terus pantang mundur kalau hari. Nah itulah dia tuh sangat pede kan anaknya, udah. Terus saya bilang, "Ya udahlah saya ikutin aja, kita tes cari jurusan teknik industri," gitu ya. Nah, kebetulan ya alhamdulillah dia diterima tuh di salah satu Iya. universitas swasta ya di Serpong gitu, jurusan teknik industri. Ya akhirnya diterima. Waduh dia happy-nya setengah mati. Padahal ya saya juga dak-dikduk juga nih ya, dia Iya. mampu apa enggak gitu ya. Tapi Betul. terus saya pikir, saya merenung lagi, wah saya mesti positive thinking. Anaknya semangat ada, minat ada. Dan saya alhamdulillah ada rezeki juga untuk bayar kuliah yang sebenarnya tidak murah juga gitu ya. Ya. Tapi dia juga diterima gitu loh. Kalau nggak diterima ya lain lagi gitu ya. Karena dia udah bilang kalau Betul. nggak diterima, oke lah bahasa Inggris. Lah dia udah diterima. Terus dia semangat, dia mau. Ya apalagi gitu kan. Ya. Sekali lagi saya targetnya udah short term aja. Kita masuk aja, mulai aja kuliah. Apakah dia bisa lulus apa enggak? Saya nggak berani mikir lah istilahnya. Daripada saya stres kan, ya udah daripada mikir ya udah terus kuliah aja. Ya udah kuliah bahkan malah kuliahnya ini kebetulan ada program yang double degree ke Jerman. Saya juga nggak mimpi dia bisa ke Jerman. Tapi ya tadi semangatnya dia itu kan semangat 45 sekali. Ya. Jadi waktu itu juga kondisinya dia itu akhirnya bisa kuliah di sana dan bisa magang kerja magang di sana selama 6 bulan. Itu juga karena kalau lihat itu karena semangatnya dia dan saya juga harus mendukung semangat dia. Saya nggak boleh punya keraguan dia mampu nggak ya nanti malah menurunkan semangat dia gitu. Jadi Ya. ya udah saya ikut semangat aja, dukung aja, dak-dikduk ya udahlah kita mesti yakin kalau memang ada jalan ya udah bismillah aja lah kira-kira gitu ya. Ya. Ya udah akhirnya ya dia lulus lah alhamdulillah tuh S1 dengan double degree di Jerman gitu ya. Itu buat saya udah
udah Luar miracle biasa. lah gitu ya, luar biasa. Nah setelah itu saya tanya sama Hari, zaman sekarang itu kan sekolah udah mulai sampai S2 nih, gitu Betul. kan. Jadi saya bilang, Hari kan bahasa Inggrisnya lumayan nih, gimana kalau kita coba terusin S2? Karena saya pikir juga supaya dia lebih dewasa, karena kan di usianya dia dibandingkan anak-anak yang lain mungkin belum sama gitu ya. Jadi ya udah, ayo kita coba yuk S2. Kalau diterima ya masuk, tapi kalau enggak ya Mm-mm. lain lagi ya. Tapi Mm-mm, akhirnya mm-mm. diterima. Diterima juga. Jadi Iya. ya udah saya ini ya alhamdulillah juga akhirnya selesai di jurusan yang sama, teknik industri. Sampai sekarang nanti di kegiatannya dia yang terkait dari jalan hidupnya dia yang S2-nya ini yang akhirnya dia mendapat inspirasi untuk membuat HW Edu Toys. Mungkin di situ ya ceritanya. Ceritanya ini seru banget ya, Bu. Apa namanya? Iya. Uh, dan saya lihat sebetulnya tips-tips Ibu tadi untuk menata hati, terus tidak berlarut dalam kesedihan. Istilahnya boleh sedih tapi jangan lama-lama karena anaknya Ya, nungguin gitu ya, Bu. betul, 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 betul. Terus Ibu selalu semangat untuk mengedukasi diri sendiri juga mengenai kondisi Hari seperti apa sampai bisa jatuh di kesimpulan ada di spektrum autisme, trial dan error juga. Trial dan error ini saya lihat nggak hanya di mencari tenaga ahli, mencari diagnosa, mencari terapi, mencari sekolah, ternyata berjalan terus sampai akhirnya Hari bisa S2, bisa ke Jerman juga gitu ya. Dan ya itu tadi, lihat short term target ini juga sama sih saya lihat, oh oke, ternyata dari 1-10 tahun pun short term target ini sudah bisa diterapkan sampai akhirnya bisa kuliah gitu. Iya, iya. Dan yang tadi saya suka realistis dan fleksibel, jadi disesuaikan dengan kemampuan anak juga. Dan kalau ternyata memang bukan di situ, kita harus ada backup plan gitu ya, Bu, untuk apa nih Iya, jadi nggak rencana dipaksain lain. ya. Nggak dipaksain. Karena kalau Betul. dipaksain nanti anaknya stres, kita juga stres. Iya, betul. Karena Iya, stres yang dirasakan orang tua juga anak-anak kan sensitif, pasti mereka juga pasti bisa ikut berdampak. merasakan. Iya. Pasti Nah, berdampak. Nah, pertanyaan sedikit nih, Bu. Saya juga jadi penasaran. Waktu itu Hari di Jerman berapa lama, Bu? 6 bulan. 6 bulan? Ya, Itu dia untuk pergi ngambil sendiri. double degree-nya itu ya? Ya, jadi programnya itu Mm-mm. 6 bulan itu ada kuliah double degree-nya sekitar 1 bulan, Mm-mm. kemudian 5 bulannya itu kerja magang di perusahaan di sana. Oh, dan itu Gitu. sendiri atau Bu Nini Sendiri, mendampingi atau ada papahnya atau ada kakaknya atau adiknya, sorry. sendiri. Dia pergi sama temennya. Oh, Bahkan dia oke. nggak mau diantar malah. Dia bilang, saya antar ya. Nggak mau. Dia bilang, temenku nggak ada yang diantar. Ngapain ibu nganter? Katanya gitu. Kapan-kapan aja tengokin saya gitu. Sempat nengok Kita nggak, Bu? sempet pas mau pulang, saya penasaran juga kan. Oh, Saya iya. tengokin sama sama keluarga, saya tengokin kayak apa sih dia di sana. Soalnya dia kayaknya happy banget gitu, kayaknya kalau happy itu artinya nggak ada telepon, nggak ada apa kan. Maksudnya dia happy aja Betul. gitu. Cuma kalau saya yang penasaran, jadi saya pengen lihat sih hari ini seperti apa, memanage dirinya sendiri gitu ya. Ya, Karena tadi dia ya happy lah gitu ya di sana. Tapi memang ya tadi ya, kalau happy itu faktor yang penting. Karena dia kalau dia happy, betul. dia nyaman, itu ya hasilnya juga baik gitu. Jadi saya lihat di situ dia banyak sekali belajar waktu itu, kan dia senang otomotif, Ya, perginya ke Jerman pula gitu ya. iya. Dia itu, saya tuh sampai sampai heran juga, dia bisa pergi keliling ke beberapa kota di Jerman Mm-mm. sendiri untuk melihat museum, PW, Oh, museum, Mercy, museum Porsche, itu dia pergi sendiri ke kota-kota itu sampai menginap, naik bus malam, itu dia kerjakan. Di situlah yang saya bilang kekuatan dia punya
punya apa ya, passionnya dia itu tuh sampai saya juga di sini nggak pernah pergi sendiri, itu nggak pernah booking tiket sendiri juga nggak pernah. Ya baru di Jerman itu, oh ternyata dia mampu selama dia memang suka ya. Jadi di Iya, situ ya memang kalau kalau emang dia suka tuh dia make the effort dan dia happy gitu. Jadi faktor happy itu memang rupanya penting banget supaya dia bisa penting. lebih produktif ya. Mm-mm. Dan apa namanya? Kalau tadi saya lihat dari cerita Bu Nining udah bisa sendiri di Jerman ngurus. Berarti kan ngurus tinggal sendiri, ngurus Ya, cost in apa the cost namanya? sendiri gitu. Kosnya sendiri, bisa traveling sendiri juga. Saya Mm-mm. lihat ini investasi usia 1 sampai 10 tahun fokus di kemandirian dan fokus di sosialisasi. Jadinya Iya. saat usia berapa tuh waktu Kuliah, itu? kuliah. Usia Waktu kuliah ya? pergi, ya kuliah kan berarti dia usia sekitar 20, iya 20-an ya. 20-an ya? Dia pergi di semester 6, iya. Sekitar 20 dia Mm-mm. perginya. Jadi memang waktu usia Hmm. 1 sampai 10 tahun bisa fokus banget di kemandirian dan sosialisasi, 10 tahun kemudian benar-benar kemandiriannya udah berkembang dari yang tadinya hanya Iya, kemandirian betul, dasar, sudah jadi betul, dewasa yang bisa apa-apa sendiri, udah betul. nggak nelpon mama lagi. Iya, aduh, kalau di WA, aduh, susahnya setengah mati, kayaknya dia happy aja gitu, nggak Iya, belum perlu kontak ibunya gitu. iya. Sementara ibunya deg-degan kangen ya, Bu? Iya, makanya saya, oh iya, maksudnya gini, tapi ya udahlah silent meaning oke-oke aja lah, saya pikir udah Iya, begitu aja. Tapi memang kekuatan ini ya, kita harus punya, ya mungkin kalau saya kan dari sisi religi saya udah pasrah aja sama yang di atas jagain dia, udah karena iya, nun jauh di benua yang lain gitu ya. Tapi ya adalah ininya yang jagain juga di sana, maksudnya karena tidak terjangkau mata saya kan di sana. Tapi ya iya. dengan ini ya kita punya keyakinan aja ya gitu bahwa dia ada ininya, yang penting dia happy dan kita tahu apa yang dia lakukan gitu. Iya. Selanjutnya, saya penasaran nih Bu Nining, gimana sih suka dukanya waktu itu Bu Nining dan keluarga membantu menggali minatnya Hari? Dari yang awalnya suka main mobil-mobilan mungkin, terus jadi tertarik dengan otomotif, kuliah di bidang yang otomotif banget, sampai hari ini sibuk dengan YouTube channel-nya HW Edu Toys dan mengelola HW Edu Toys itu sendiri gitu. Saya intip beberapa kali memang di YouTube channel-nya ini Hari sharing bagaimana sih caranya menggunakan kartu-kartu yang dia produksi sendiri ya. Ya, ya. Plus Hari suka sharing soal review mobil di Hmm. sosial medianya. Gimana nih Bu Nini? Iya, jadi memang Hari itu dari kecil senang sekali ya mobil gitu ya. Ya, jadi dari sisi apa baca, waktu itu masih baca ya, belum banyak internet, masih baca Mm-mm, buku. mm-mm. Yang semua yang relate sama otomotif udah deh dia bawa sampai lecek itu bukunya sampai hafal. Iya. Terus dia memang kan memorinya ya alhamdulillah kan memang ada kelebihan. Jadi dia memorinya cukup baik dalam mengingat-ingat detail mobil. Kemudian juga yang related sama map, direction, arah Hmm, gitu. Nah, itu dia juga bagus tuh. Jadi kalau nyupir apa, saya tuh suka dia jadi co-pilot saya, "Ini belok mana nih? Ini kemana nih arahnya?" Kalau udah masuk-masuk belok-belok, saya suka nanya sama dia gitu. iya. Nah, saking senengnya itu ya dia itu, sama otomotif, akhirnya dia alhamdulillah bisa nyupir mobil. Jadi kuliah tuh dia sempet, nyupir mobil sendiri Mm-mm. sampai sekarang. Jadi ya itu mungkin, salah satu yang dia suka sampai sekarang dia bisa istilahnya, eee, hobi kesenangannya itu ke situ. Nah, makanya dia, punya aktivitas, antara lain ya tadi membuat review mobil, Iya. baik mobil di Indonesia maupun di sini, di apa, mobil-mobil internasional gitu. Mm-mm. Jadi kalau suka duka saya waktu itu juga coba cari minat dia yang lain gitu ya. Dia suka gambar. Nah, dia suka gambar tapi gambarnya itu senangnya di kertas pakai pensil, terus, gambar desain mobil gitu ya. Saya juga Mm-mm. bingung nih mau apa gitu. Saya coba ya lesin, jadi les waktu itu ke tempat les untuk komputer desain yang gambar yang pakai komputer lah, yang zaman Iya. sekarang kan modelnya gitu. Ya
saya udah lesin tapi kelihatannya dia nggak minat istilahnya. Mungkin bukan duka ya, tapi saya udah explore, udah coba ini, tapi kelihatannya dia masih seneng di cara gambar yang manual gitu ya. Mhm. Jadi ya udah, saya coba lagi yang lain. Dia suka bahasa. Dia bahasa bagus, saya juga lesin bahasa Jerman. Nah, kebetulan memang kepake kan waktu dia ke Jerman itu. Ya, Tapi ya udah, habis itu kelihatannya saya belum tahu nanti ini akan dipakai kemana, tapi paling nggak dia punya punya kemampuan dulu lah ya, sebagai proses untuk siapa tahu dia someday kemana-kemana gitu. Dia juga suka dengerin lagu, tapi apa namanya, saya lesin piano, lesin gitar, tapi kelihatannya dia sekarang nggak terlalu, ke situ ya, ininya, apa namanya, kesenangannya nggak ke main ke alat musik itu enggak, mhm, kalau sekarang gitu. Jadi ya ya sekedar dia mengikuti update apa, lagu, mhm. terus makanya waktu buat YouTube channel atau apa gitu ya, ambil lagu ini gitu Iya, kan, ya iya. dia ini heeh, gitu. Jadi ya sampai sekarang saya masih terus sih menggali terus, minat dan bakatnya dia apa nih yang nanti, suatu hari nanti kesibukannya ini bisa untuk menghidupi dirinya sendirilah Iya. secara mandiri, itu masih Heeh. jadi PR. Nah, terkait HW EduToys eee, ini merupakan apa ya, juga menurut saya ini, termasuk cara hari belajar menjadi entrepreneur ya. Karena memang dia ingin kerja di suatu perusahaan atau suatu manufacturing yang related sama otomotif, tapi, saya lihat kebetulan kan dia, sedikit cerita, dapat inspirasi untuk membuat kartu terapi ini Mhm, ketika dia mengambil jurusan S2, itu dia ambil skripsi tentang, ilmu ergonomi. mhm. Nah, penelitiannya itu dilakukan di klinik terapi autis. Nah, Ya, dari situ itu dia melihat bahwa di klinik tersebut itu, membutuhkan apa namanya, tadi, alat bantu visual ya? alat bantu visual Mhm. yang lebih apa, variatif lah ya, Ya, untuk membantu ini. Jadi berdasarkan, penelitian deskripsi itu dan kemudian juga pengalamannya ketika dia kecil, itu saya ingat dulu waktu kecil tuh bantu dia untuk menyiapkan itu, apa, kartu-kartu flashcard itu yang saya buat mhm, sendiri, mhm. ambil dari majalah. Karena kalau ambil yang biasa aja kan masih basic tuh yang tentang, gambar orang, apa, makan, gambar orang minum, gambar Iya, orang ini gitu ya, itu simple dan apa, masih basic dan apa, bentuknya apa, kartun ya, gambar iya, kartun. Nah, dia perlu lebih visual karena semakin besar anaknya kan dia perlu semakin kompleks, case-nya gitu ya, iya. apa, sequence ceritanya. Dia harus bisa menceritakan, harus bisa mengurutkan, dan itu saya buat sendiri juga waktu itu, bantu dia karena beli nggak ada waktu itu. Jadi, nah dari situlah saya, apa namanya, memberikan, apa namanya, motivasi, mungkin ini bisa jadi sesuatu yang bisa dipakai juga untuk orang tua lain Iya, yang memiliki anak yang ada kebutuhan dalam melatih secara visual ini. iya, betul. Iya. Nah, jadi memang, eee, ini, untuk menjadi entrepreneur ini memang prosesnya rupanya memang, eee eee, cukup challenge untuk Hari karena, dia nggak hanya satu membuat desain kartunya saja, milih gambar ya milih gambar betul, tapi setelah itu kan, ada banyak proses A sampai Z. Nah, di situ kita, sebagai orang tua tuh juga harus terus mendampingi. Jadi dari proses marketingnya misalnya ikut pameran. Jadi dia harus menyiapkan pamerannya itu kan mesti menyiapkan materi, menyiapkan tempatnya, menyiapkan dan lain-lain. Lalu kalau ada orang pesen, dia harus catat tuh di dalam Excel. Administrasinya ada, dia harus belajar. Lalu dia juga harus memproduksinya itu kan, dia harus mencetak itu kartu-kartunya. Terus dia juga harus mengirim delivery ke Tiki apa JNE. Dia harus komunikasi juga WA dengan si pemesan. Lalu Iya, kalau sudah sampai, nah itu menurut saya, proses belajar yang tidak simpel ya. iya. Nah, jadi memang kalau,
mungkin apa ya, kalau mungkin di anak yang tidak ada kebutuhan khusus mungkin prosesnya kelihatannya tidak terlalu kompleks, tapi untuk anak seperti ini memang perlu perlu tadi step by step, Ya, terima order, habis itu diapain, dicatat, habis itu orangnya udah bayar apa belum, cek di rekening bank. Jadi step-step kembali lagi. Jadi memang semua itu semua ada step-stepnya seperti yang apa kartu-kartu ini ya. Jadi itu sebagai basic gitu. Cuma tinggal kita kembangkan apa yang mau dibuat. Jadi itu mungkin yang bisa saya share dari pengalaman kesibukannya dia ini, dan dia kalau dapat order cukup excited. Ya, jadi terus dia tadi ya mudah-mudahan dengan Instagram HWD Toys ini dan YouTube channel-nya bisa memberi semangat. Karena ketika ya, dia sharing tuh rupanya semangat juga tuh cerita, "Oh aku dulu juga begini nih, belajarnya gini." Jadi mungkin nggak directly related sama otomotif, tapi ya. saya pikir ini bisa jadi satu kesibukan dia dalam berbagi pengalaman ke teman-temannya dia atau adik-adiknya dia ya yang lebih junior lah ya yang masih Ya. belajar ini. Nah, untuk menyalurkan hobi, saya bilang juga sama Hari, Hari memang senang otomotif, tapi mungkin belum menjadi profesi, Ya. tapi dia tetap masih bisa menyalurkan hobinya dan interest-nya terkait otomotif dengan tadi, membuat review mobil, kemudian menulis, dan menulisnya juga bisa pakai bahasa Inggris, ya mungkin itu dia happy melakukan itu ya akan terus apa, saya pikir itu kegiatan yang positif, ya udah, teruskan aja gitu. Ya. Mungkin mungkin itu sementara yang sekarang, dia lakukan, dalam isi hari-harinya gitu ya. Mhm. Berarti sebetulnya kadang nih orang tua suka ada yang nanya Bu soalnya. Mhm. Pernah nggak Hari ikut ada tes minat bakat? Pernah. Jadi waktu penjurusan SMA kalau nggak SMA salah. Iya, biasanya iya, SMA kalau waktu sama saya IPA IPS itu ya. iya, sama sekolah Ada biasanya sih, memang. ada. Iya, ada. Tapi, waktu itu agak general gitu ya. Betul, Jadi memang. iya, kadang-kadang kan general, eee, ke IPA sih, tapi general. Terus juga ketika minat dan bakat, apakah teknik, apakah ini, karena kalau saya lihat, minat dan bakat itu harus dilihat juga hari-hari kesehariannya dia Ya, itu, dia senangnya ngapain, itu yang paling kelihatan gitu kan. Karena ada yang anak yang senangnya gambar, ya, udah, ya udah, jadi dia udah minat dan kalau gambarnya itu bisa diarahkan, ya berarti bakatnya di situ. Itu kan mudah ya. Tapi, belum tentu kan semua anak bisa kelihatan seperti itu. Tapi betul. yang pasti tadi, dia mengisi hari-harinya yang dia happy itu ngapain. Nah itu, dari situ aja Ya, kalau saya lihat. Karena ya tes itu, untuk mencari kira-kiranya kan ya. Tapi, saya juga percaya bahwa ada orang sukses bukan karena bakat, tetapi karena dia latihan, ya, gitu. Iya, jadi, kalau dia memang senang menjalaninya, dia latihan, eee, ya nantinya bisa juga, berhasil di situ ya. Artinya kan ada yang bisa bilang orang bisa karena biasa, gitu kan, ya, bisa karena latihan. Nah, orang bisa sukses kan karena ya mungkin kayak tukang masak kan belum tentu dia langsung pinter kan, dia bisa pinter karena nyoba 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 berkali-kali. Nah iya betul. nah ya gitu. Jadi saya ada satu keyakinan juga bisa seperti itu gitu. Jadi memang, untuk Hari memang dia suka otomotif, tapi apakah itu akan menjadi profesinya dia nanti Ya, untuk mata pencarian, atau itu adalah hobinya dia, yang membuat dia happy, ya contohnya sekarang ini, ya itu dia masih melakukan itu sebagai hobinya, tetapi, tidak menjadi mata pencariannya untuk saat ya. ini ya. Saya nggak tahu nanti ke depannya dia Kedepannya gimana? dia masih punya mimpi, dia masih punya cita-cita kepengen jadi car designer itu masih. Mm. Jadi ya udah kita, ya sekali lagi ya saya short term aja, sekarang di depan mata dia punya kesibukan di mana saya pikir, dia bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita dan, apa namanya,
bisa sharing lah Ya, betul. dengan kartu-kartu itu. Saya pikir bisa bermanfaat lah untuk mudah-mudahan ya bisa bermanfaat untuk yang menggunakan kartu ini dalam melatih kemampuan berbicara, melatih ininya komunikasinya karena Hari punya pengalaman itu dan itu berguna juga gitu. Jadi makanya itu yang sekarang dia lakukan. Minatnya tetap ya udah sementara itu dulu. Ya kita lihat nanti kita Betul. adjust aja. Lagi-lagi short term Ya, dulu. short term aja dulu. Nanti lihat Yang ke penting dia depannya. happy ya. Yang penting anak seperti ini harus sibuk. Nggak boleh nganggur gitu, nggak boleh. Dia harus sibuk, dia harus aktif. Jadi dan kesibukannya harus positif. Itu aja sih yang sementara itu. Jadi mungkin yang saya bisa share ketika menggali minat dan bakat itu kita fokus pada kelebihannya, jangan kekurangannya. Kita fokus pada kelebihannya, dia senangnya apa yang bikin dia happy. Terus yang kedua, minat dan bakat anak ini juga bisa berubah. Jadi mungkin dulu senangnya apa, dengan perkembangan, dengan komunikasi, teman dan sebagainya, bisa saja berubah dan kita harus fleksibel juga gitu. Kalau dia akhirnya dulu dia tuh senang main gitar loh Hari sampai bisa main saya rekam itu bagus. Tapi sekarang dia kalau disuruh main gitarnya cuma dipajang aja. Terus saya bilang kenapa? Belum mau aja dia bilang gitu. Ya udah saya nggak paksain gitu. Jadi dia sekarang lagi senangnya nge-gym. Padahal dulu nggak suka olahraga. Motorik kasarnya juga challenge, berat sekali. Tapi sekarang dia seneng nge-gym. Malah gym ini tutup karena PSBB, dia nanyain terus kapan buka. Terus saya pikir itu juga kan satu kegiatan yang positif untuk menjaga kesehatan juga gitu ya. Saya pikir ya udah gitu ya kayak gitu ya. Jadi kita mesti fleksibel aja. Kalau seandainya ada perubahan di tengah jalan, belok kiri, belok kanan, ya kita dukung aja semangatnya, positive thinking. Ya mudah-mudahan ke depannya masih bisa lebih baik terus gitu. Ya. Jadi memang kuncinya walaupun boleh kalau orang tua tertarik untuk tes minat bakat, tapi terus kembali lagi yang paling mengetahui kelebihan, kesukaan, kekurangan anak adalah orang tua. Jadi kita yang observasi, kemudian jangan lupa dicoba ya Bu. Betul. Terus dicoba karena hari ini lagi kurang suka, ternyata kedepannya bisa suka. Hari ini jadi challenge di motorik, ternyata 10 tahun kemudian malah nyariin kok gymnya belum buka gitu. Jadi betul memang itu. Jadi kuncinya eksplorasi dan bisa fleksibel dan positif terus ya Bu. Iya. Oke Bu, untuk sedikit menjelang terakhir nih, tips-tips apa sih yang Bu Nining bisa sharing untuk orang tua, keluarga, maupun tenaga ahli, pendidik yang sedang mencoba menggali minat dan bakat anandanya di rumah, Bu Nining? Mungkin dari pengalaman saya ya, kita fokus sama kelebihan dari si anak itu ya, jangan kekurangannya, tapi yang dilihat adalah kelebihannya. Kira-kira anak itu yang senangnya tuh apa? Bisanya apa? Jadi kemampuannya apa? Jadi itu yang pertama. Jadi fokusnya di situ. Nah, dari situlah kita terus fokus kembangkan dari si kelebihannya itu. Lalu yang kedua, kita harus melihat bahwa minat dan bakat anak itu tadi bisa berubah. Jadi ketika kecil, ketika besar, itu akan bisa berkembang. Jangan dipaksakan, yang penting kita sabar dan telaten aja, itu kita ikutin aja gitu. Kita kemana, kita arahkan aja ke kiri, ke kanannya, selama dia suka, happy, dan biasanya kalau happy itu akan positif output-nya gitu.
Dan ya tadi saya pernah mungkin sampaikan bahwa kalaupun kelihatannya dia belum terlalu expert, tapi kalau terus kita konsisten mengingatkan, mengulang lagi, latihan lagi, selama anaknya mau mengerjakan dan happy, ya mudah-mudahan ada hasilnya, karena konsistensi dari latihan itu mungkin nggak cepat, tapi adalah ininya hasilnya selama dia mengerjakannya dengan happy. Ya, yang pasti sebagai orang tua, sebagai apa namanya pihak yang penting untuk mendukung semangatnya. Jadi kita sangat peran orang tua itu sangat penting untuk terus mendukung semangatnya. Kita juga harus positive thinking, karena kalau kita positive thinking, auranya nyampe ke anaknya juga gitu. Ya, jadi betul. mungkin itu ya. Jadi 3 hal tadi, fokus pada kelebihannya, minat bakat itu fleksibel, kita ikutin aja dan jangan putus asa, kita positive thinking, terus semangat dukung dia gitu. Itu yang mungkin 3 tips itulah yang saya bisa share ya. Ya. Gitu. Kalau dari pengalaman Bu Nining sendiri, kemudian tadi saya kagum dengan bagaimana Bu Nining terus menggali informasi mulai dari tenaga ahli sampai ke orang tua lain yang juga melewati perjalanan yang sama dan Bu Nining ngobrol, cari apa sih yang bisa diterapkan untuk hari gitu ya. Yeah. Nah, dari pengalaman ini kriteria ideal untuk menjadi ibu dari seorang anak dengan autisme apa sih, Bu? Seru nggak pertanyaannya? Seru banget ya. Mungkin yang pasti orang tuanya harus semangat, harus apa ya namanya, semangat satu, sama harus kuat. Maksudnya kuat tuh kita itu harus kayak kalau naik roller coaster kan sih kuat ya. Kalau nggak kuat mabok gitu kan. Ya, jadi maksudnya yang pasti mesti modal semangat, positive thinking, dan tadi harus kuat. Apapun di depan mata itu, di depan mata nggak selalu positif, nggak selalu enak, nggak selalu happy. Outputnya nggak selalu positif gitu. Jadi kita harus siap apapun gitu, karena ya dari perjalanan ini kan ya tadi saya mungkin sempat katakan trial and error tadi ya. Kita coba nih kayaknya udah the best terapi, the best apa namanya ini ya. Tapi belum tentu hasilnya positif, ya udah kita ganti yang lain. Padahal ya tadi kita udah keluarin waktu, keluarin effort, tapi kayaknya nggak cocok nih. Ya udah kita ganti lagi. Ini nggak cocok, ganti lagi gitu. Jadi ya tadi semangat 45 terus, harus kuat sama positive thinking. Jadi semua itu pasti ada ini. Jadi jangan kalau positive thinking tuh jangan terus nanti aduh jangan-jangan nih nggak gagal ya, jangan-jangan ini ya. Itu kan nggak positive thinking ya. Jadi itu aja sih kalau dari saya itu kriteria, karena anak ini bisa sukses atau enggak kan tergantung dari ya orang tuanya juga sih. Itulah kira-kira. Dari support lingkungan, orang tua, keluarga yang salah satu ya. dekat. Ya, misalnya kan dia kan spend waktu dengan orang tuanya kan yang terbanyak dibandingkan dengan yang lain-lain gitu ya. Nanti mungkin ketika dia udah mandiri, udah nggak terlalu banyak interaksi dengan orang tua, tetapi ketika anak masih kecil, itu peran orang tua luar biasa. Gitu. Itu yang itu yang sangat penting. Itu mungkin ya. Terima kasih banyak Bu Nining. Waktunya, sharingnya. Sama-sama. Dan mudah-mudahan bisa digunakan bermanfaat informasi teman-teman yang senasib. Mas, terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama, sampai ketemu. Sampai ketemu. Makasih. Iya.